Ya, Bang. Ya. Mas Tommy, lagi ramai kasus bea cukai, banyak orang-orang yang membeli barang dari sana harus tertahan gitu. Nggak hanya satu dua orang, tapi banyak termasuk para public figure. Tanggapan Mas Tommy sebagai pakar hukum seperti apa? Ya, ini kan kasus yang sekarang ini sedang adanya kontroversi antara bagaimana penerapan undang-undangnya terhadap terhadap peraturan Menteri Keuangan yang sudah diterapkan dengan pelaksanaan di lapangan terhadap bagaimana sistem perdagangan antara di luar negeri dengan Indonesia yang orang belanja ataupun membeli sesuatu barang yang sifatnya adalah komersil atau enggak untuk pribadi. Ini kan harus dibedakan. Bagaimana protap ataupun teknis mereka melakukan pengambilan uang bea masuk, kan itu harus jelas. PBIK-nya itu harus jelas. Nah, ini yang harus kita terapkan. Jangan sampai ini adanya suatu ketimplangan ya, industri besar yang harus diperhatikan, bukan segmen kecil yang menjadikan suatu pola untuk ibaratnya mengambil uang bea masuk yang sifatnya kita juga nggak tahu bagaimana nih teknis pengambilannya, kan itu harus jelas. Nah, di sini juga harus jelas juga bagaimana sistem pengambilan uang PBIK-nya itu sehingga ini tidak menjadikan suatu polemik atau bukan menjadi solusi yang terbaik buat para turis atau para mereka yang pergi ke luar negeri terus membelanjakan suatu. Ini kan tugas kita adalah bagaimana orang melakukan jasa penitipan pembelian di luar negeri sehingga jadi jangan ibaratnya menjadikan bisnis. Kan sekarang banyak bisnis kecil ya. Bisnis kecil nanti pelan-pelan dia membeli barang-barang keluar sehingga dia lepas daripada uang bea masuk ke dalam. Kan seperti itu. Nah, itulah yang harus disortir. Bagaimana penerapannya? Apakah harus dengan billing pembelian barang itu apakah ngeling di luar negeri atau bagaimana sistemnya? Kan itu harus dibuat sistemnya. Sehingga ini nggak jadi suatu seperti ketimplangan sampai dia ada barang-barang hibah yang sekarang ini ditahan 1 tahun lebih. Ini kan juga menjadi suatu polemik yang luar biasa nih. Ya kan, jangan sampai ini terulang lagi. Karena ini menjadi dampak yang cukup buruk ya untuk sistemnya. Apakah ini sistem ini dipakai untuk hanya untuk mengkamuflase atau memang nyata atau real buat negara, kan seperti itu. Nah, ini harus jelas semuanya. Mas, yang menarik ini mereka beli sekian harga tapi harus bayar dengan beberapa kali lipat gitu, Mas. Artinya banyak sekali yang mengeluh itu. Itu kenapa tuh? Iya, kalau kita lihat undang-undangnya ya, peraturan Kementerian Keuangan ya, itu nomor 96 tahun 2023, di mana di situ pasal 28, pasal 20 sampai 23 itu kan sudah diterapkan pasal pengambilan uang ya, hasil daripada uang bea cukai, uang hasil PBIK ya. Nah, ini kan kita harus tahu bahwa bagaimana mereka menerapkan undang-undangnya, berapa nilainya yang harus dibayar. Nah, terus berapa jumlahnya yang dia beli, kan gitu tuh kan harus jelas. Kalau kita lihat di sini ada sistem bisnisnya, tentunya ini yang harus dikonsentrasi untuk dijadikan suatu bea masuk di Indonesia yang harus kita ambil. Itu yang harus diterapkan seperti itu. Ya, Mas, ini kan mengenai Justip tadi ya kita bicara kembali lagi. Menurut Mas ini kan artinya Justip ini belum ada aturan khusus untuk usaha kecil ini ya. Tapi apakah mereka ini tetap dianggap sebagai pelanggar hukum untuk pengadaan Justip sendiri? Iya, Justip itu ada kategori ataupun ada banyaknya value atau banyaknya barang yang dibeli dari luar negeri ke dalam negeri. Tentunya juga harus dilihat dia bagaimana dia belinya. Kalau memang dia belinya lebih daripada 2 atau 3 itu kan udah bisnis. Jadi harus diambil. Atau mungkin ada beberapa kategori yang harus diterapkan di bea cukai sehingga ini menjadikan suatu sistem yang sifatnya adalah tidak tebang pilih. Kita biasa negosiasi nanti bagaimana sistemnya, kita nggak tahu bagaimana. Nah, itu harus diterapkan.
Tapi ada sistem juga yang diterapkan oleh Bea Cukai bahwa ada batasan minimum pembelian dari luar negeri untuk masuk ke Indonesia yang bebas dari pajak. Nah, itu walaupun itu sistemnya ada orang beli titip, itu kan artinya tidak melanggar aturan Bea Cukai itu ya? Iya, selama seseorang datang ke Indonesia dengan barang yang dibeli di luar negeri dan jumlahnya cukup banyak ya, ini yang harus diperhatikan ya kan, karena memang ini kan ibaratnya mengganggu sistem perdagangan ataupun bea masuk ke Indonesia yang harusnya juga buat negara kan seperti itu. Tapi kalau dia belanja untuk diri sendiri atau dipakai, ini kan juga harus menjadikan fleksibilitas terhadap revenue keuangan negara kan gitu. Itu yang harus diperhatikan. Mas, pembelian barang dari luar negeri itu terkait bea cukai ini tercantum di undang-undang seperti apa sih Mas? Boleh dijelasin nggak ketetapannya gitu? Ketetapannya di dalam Menteri Keuangan di Undang-Undang Nomor 96 tahun 2023. Itu pasal 28, 20 sampai 23. Ini pasal tersebutlah menyatakan bahwa adanya bagaimana tentang pengambilan dana atau uang bea masuk ke Indonesia seperti itu. Dan sudah diterapkan Menteri Keuangan tentunya. Kemarin juga sudah dijelaskan bagaimana cara memberikan suatu fleksibilitas. Nah, ini kan harus fleksibel dan melihat. Jadi memang tidak bisa semua pukul rata. Jadi harus ada bagaimana mereka melakukan revenue terhadap uang bea masuk, tetapi juga melihat bagaimana nih sistemnya. Apakah just tip itu perlu diberikan undang-undang atau diberikan suatu aturan yang tidak menjadi timpang tindih nih terhadap aturan ini kan gitu. Itu juga harus solusi yang terbaik gitu kan. Karena sekarang orang banyak melakukan just tip itu menjadikan bisnis. Tidak ada bea masuk kok ke Indonesia, gratis. Mereka jadi mencari kelebihan ataupun keuntungan di sini kan seperti itu. Mas, ramai hashtag atau jargon bea cukai harus dibenahi. Setuju gak Mas? Iya, harus dibenahin dan memang sistem undang-undangnya pun harus dirubah yang sebagaimana mestinya, yang kemudian kemarin kan Menteri Keuangan sudah memberikan suatu solusi yang cukup baik. Nah, ini harus diterapkan, harus dilaksanakan seperti itu. Mas, jika ini berlarut-larut, ada efek gak sih mungkin pendapatan dari kita atau makin sulit kita memberi barang dari luar negeri atau seperti apa Mas efeknya terkait kasus ini? Iya, tentunya tadi saya bilang bagaimana kita melihat orang yang datang dari luar negeri ke Indonesia dengan barang yang dibeli itu bagaimana volumenya, kan bisa dibuat diverifikasi, diinvestigasi barang tersebut, dan memang ini bukan untuk bisnis, artinya seperti itu. Jadi diperketat, tidak ibaratnya tidak semua orang bisa masuk. Nah, itu waktu pas pensortiran itulah yang harus dilihat bagaimana teknisnya. Tapi bukan juga menjadi celah, ya kan? Ini kan ada celah nih. Ini dibuat bagaimana nih biar bisa masuk, kan itu ada celah juga. Nah, sistemnya seperti apa? Nanti pihak bea cukai harus punya solusi yang terbaik gitu. Dan aturannya memang harus benar-benar dibuat untuk bisa menjadi momentum bahwa Indonesia ini bukan memberikan suatu solusi yang terbaik, tapi malah menyusahkan masyarakat. Nah, ini yang harus diselesaikan.